Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai zat dan kalor. Pilih yang kamu inginkan ya. Sifat-sifat zat. Lihatlah benda-benda di sekitar kita. Semuanya membutuhkan ruang untuk ditempati. Jadi, salah satu sifat zat adalah bahwa zat itu menempati ruang. Benda atau zat juga memiliki massa. Sebagai contoh, bila batu, air, atau balon berisi udara ditimbang, maka neraca akan menunjukkan nilai massa tertentu. Zat memiliki wujud yang bergantung pada jenis zat, suhu zat, dan tekanan yang diberikan pada zat. Menurut wujudnya, zat digolongkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Sebuah batu yang merupakan zat padat dipindah-pindahkan ke berbagai tempat. Terlihat bahwa volume dan bentuk batu tetap tidak berubah. Dari sini bisa diketahui bahwa benda padat memiliki volume dan bentuk yang tetap. Misal tersedia air yang berada di dalam gelas. Bentuk air dalam gelas mengikuti bentuk gelas. Tinggi permukaan air ditunjukkan oleh panah. Air tersebut lalu dituang ke dalam sebuah kaleng. Tampak bentuk air dalam kaleng berubah mengikuti bentuk kaleng. Selanjutnya, air tersebut dituang ke dalam sebuah botol. Tampak bentuk air dalam botol berubah mengikuti bentuk botol. Terakhir, air dimasukkan kembali ke dalam gelas. Bentuk air kembali mengikuti bentuk gelas dan tinggi permukaan air tetap seperti pada saat awal. Nah, dari sini kalian dapat mengetahui bahwa sifat zat cair adalah memiliki volume tetap dan bentuk mudah berubah mengikuti bentuk wadahnya. Perhatikan animasi berikut. Sebuah balon diisi udara menggunakan pompa sepeda. Balon kemudian dimasukkan ke dalam kotak tertutup dan kemudian udara di dalamnya dikeluarkan sehingga balon mengempis. Terlihat bahwa benda gas bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Dan karena zat gas bisa menyebar kemana-mana dalam wadahnya, maka zat gas memiliki volume yang juga berubah-ubah. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan rangkuman perbandingan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya. Pernahkah kalian melihat setetes air yang jatuh di kaca meja? Bagaimana bentuknya? Pernahkah juga bagaimana bentuk tetes air di atas daun talas? Mengapa bentuknya berbeda? Perbedaan bentuk tetes air tersebut disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik molekul zat. Gaya ini dapat terjadi antara zat yang sejenis atau antar zat yang berbeda. Pada saat air bersentuhan dengan benda lain, maka molekul-molekul bagian luarnya akan tarik-menarik dengan molekul-molekul luar benda lain tersebut. Pada kaca, gaya tarik-menarik molekul air dengan molekul kaca lebih kuat dibanding gaya tarik-menarik antar molekul air. Gaya tarik-menarik antara partikel zat yang tidak sejenis disebut gaya adesi. Bila gaya tarik-menarik antar molekul air lebih kuat dibanding dengan molekul zat lain seperti daun talas, maka tetes air akan terlihat membulat. Gaya ini disebut kohesi. Gaya adesi antara molekul air dengan molekul kaca berbeda dibandingkan gaya adesi antara molekul air dengan molekul daun talas. Gaya kohesi maupun gaya adesi mempengaruhi bentuk permukaan zat cair dalam wadahnya. Misalkan, ke dalam 2 buah tabung reaksi masing-masing
air dan raksa. Permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung disebut meniskus cekung. Permukaan raksa dalam tabung reaksi berbentuk cembung disebut meniskus cembung. Mengapa permukaan air cekung dan permukaan air raksa cembung? Karena gaya adesi molekul air dengan molekul kaca lebih besar daripada gaya kohesi antar molekul air. Sedangkan gaya adesi molekul raksa dengan molekul kaca lebih kecil daripada gaya kohesi antar molekul raksa. Gaya kohesi dan gaya adesi berpengaruh pada gejala kapilaritas. Sebelum membicarakan apa itu kapilaritas, lebih dulu kita lihat apa yang terjadi pada suatu bejana berhubungan yang berbentuk U bila kita isi dengan zat cair. Sebuah bejana berhubungan setelah kita tuangkan air ke dalamnya. Coba kalian lihat permukaan air dalam kedua kakinya. Sama tinggi kan? Peristiwa ini disebut sebagai asas bejana berhubungan, yaitu sama tingginya permukaan zat cair jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair sejenis. Apakah asas bejana berhubungan berlaku jika kita mengganti kedua kaki bejana dengan pipa-pipa kapiler yang garis tengahnya cukup kecil? Untuk mengetahuinya, coba kalian lihat percobaan berikut ini ya. Seperti yang dapat kalian lihat, pada bejana A, makin kecil lubang pipa kapiler, makin tinggi naiknya zat cair di dalam pipa kapiler. Peristiwa naiknya air dalam pipa kapiler menunjukkan bahwa asas bejana berhubungan tidak berlaku untuk bejana yang berbentuk kapiler. Sedangkan pada permukaan zat cair, meniskus cembung B turun dalam pipa kapiler. Peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler disebut kapilaritas. Kapilaritas memiliki banyak manfaat bagi kita, di antaranya dalam peristiwa naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Coba kalian lihat peristiwa berikut ini. Bagian bawah sumbu yang terendam di dalam minyak tanah segera meresap ke dalam sumbu karena gejala kapiler. Sumbu sendiri berfungsi sebagai pipa kapiler. Hal inilah yang memungkinkan kompor dapat menyala. Selain bermanfaat, gejala kapiler juga menimbulkan masalah. Salah satunya adalah basahnya dinding dalam rumah pada waktu musim hujan. Air hujan yang mengenai dinding luar dapat merembes ke dinding dalam melalui pori-pori dinding karena gejala kapiler. Pada musim hujan, bagian dinding bawah yang dekat dengan tanah sangat berair. Air dapat melalui bata menuju ke atas atau gejala kapiler dan membasahi dinding sehingga rumah menjadi lembab. Dinding rumah yang lembab tidak sehat bagi penghuninya. Untuk mengatasinya, sebaiknya rumah didesain memiliki suatu lapisan perintang kedap air yang dipasang di lapisan batu bata yang dekat dengan tanah. Lapisan tersebut akan menghentikan naiknya air ke atas dinding rumah. Rangkuman. Latihan soal. Nah, di sini ada sejumlah peta materi.
Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai zat dan kalor.